Pemirsa, sidang kasus perceraian artis Jenita Janet dan Alif Hedi Nurmaulid mulai menemui titik terang. Sebab baik Janet maupun Alif akhirnya bisa bertemu di Pengadilan Agama Bekasi untuk menentukan nasib rumah tangga mereka. Isu yang berhembus, Janet enggan rujuk sekalipun Alif memohon untuk bersatu kembali. Benarkah demikian? Dan juga banyak hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan kembali lagi. Ya, Janet juga merasa banyak hal yang terlewatkan dengan keluarga dari hasil persidangan selama ini. Ya kembali lagi, kalau dari orang tua kami hargai. Orang tua mana sih yang pengen anaknya bercerai? Tidak ada satupun ya. Apalagi mereka juga tahu perjalanan kisah Janet itu tidak sebentar dengan Mas Alif gitu. Di sisi lain mungkin orang tua Janet juga tidak bisa memaksakan kehendak, karena yang menjalani rumah tangga ini adalah Janet dan juga Mas Alif. Jadi kembali lagi setelah usaha-usaha mereka yang mereka lakukan untuk merukunkan kami, ya akhirnya ya mama bapak harus bersabar bahwa kehidupan ini aku yang jalanin itu. Pikiran dan jadi penyakit seperti itu, aku udah ngasih penjelasan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi ke depannya, bismillah aja. Ya, usaha Alif untuk meluluhkan kembali hati istrinya telah gagal. Lantaran Janet tetap pada pendiriannya, yakni memilih untuk tak kembali bersama dalam ikatan pernikahan. Itu sebabnya terlihat rona wajah penyesalan Alif sebab ia gagal sebagai suami. Titik ketidakdewasaannya di mana? Satu, dia tidak bisa menentukan bagaimana, ke arah mana nih rumah tangga ini akan dibawa. Satu itu. Dengan cara apa? Dia tidak bisa memanage keuangannya sendiri. Uang yang tadi mungkin penghasilannya dia 20%, harusnya kan dia alokasikan dulu untuk kebutuhan keluarga. Akhirnya karena aku tidak mau menuntut dia, membebani dia sebagai suami, akhirnya saya beli tempat tinggal sendiri, beli kendaraan sendiri, karena saya jujur, saya orangnya tidak mau nunggu, dan kalau nunggu berharap dengan orang lain dan ketika orang lain gak ngasih kan akhirnya kecewa. Bukan masalah dewasa atau enggak, tapi ini masalah pilihan. Kalau menurut saya sih masalah pilihan hidup gitu, prinsip hidup. Kalau saya sih ya maksudnya kan harusnya Janet itu bersyukur gitu. Bersyukurnya apa? Beliau dapat penghasilan dari hobinya dia gitu loh. Dari hobinya menyanyi, dari hobinya menyanyi dapat penghasilan. Kebetulan saya dulu juga sempat entertain juga, jadi saya tahu gimana cara di panggung, gimana cara ekspresi, cara menyanyi, jadi saya juga support gitu loh. Jadi kita beruntung sih, kalau misalkan bersyukur ya harusnya bersyukur bisa menghasilkan dari hobinya kan gitu. Terus ya udah, di satu sisi juga saya punya hobi, saya juga ingin mencoba penghasilan, cari penghasilan di situ, baik ikut join komunitas maupun dengan barangnya gitu kan, yang saya beli harga murah saya dandanin jual mahal gitu kan, mahal bisa sampai 50-100 juta per unitnya gitu untuk keuntungannya. Jadi itu sebetulnya harusnya bukan masalah kedewasaan, bukan masalah yang kedewasaan yang dirasa kurang oleh Janet gitu kan. Harusnya itu jadi satu hal yang saling mengerti gitu. Rumah tangga Janet dan Alif tinggal menunggu kepastian hukum saja. Sebab keduanya memang sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Keduanya mengaku sudah tak ada kecocokan sebab semakin sering berselisih paham. Selain itu, masalah ekonomi alias penghasilan disebut-sebut sebagai penyebab utama Janet memilih cerai. Benarkah demikian? Ini bukan masalah uang ya, kembali lagi. Saya tidak pernah keberatan dengan berapa penghasilan suami saya. Yang penting dia bisa mengatur keuangan keluarga, jangan sampai ada rasa berat sebelah dan tanggung jawab seorang suaminya jadi berkurang. Yang seharusnya suami mengcover semuanya nih, kalau misalnya aku tega nih sebagai istri yang tega nih, ya dia suami dong harus cover hidup aku gitu kan. Tapi aku nggak keberatan dengan itu, karena aku juga ngelihat kemampuannya masih seperti itu. Saya nggak pernah merasa keberatan. Tapi jangan sampai karena perasaan tidak keberatan aku dijadiin sebagai alasan dia untuk tidak memprioritaskan apa yang harus dia penuhin dalam
keluarga, begitu sih intinya. Dan apapun alasannya, Janet tetap ingin berpisah. Sebab sebelum sidang, keduanya sudah saling bertemu dan melakukan mediasi ala keluarga. Bahkan keluarga besar mereka juga sudah saling mengingatkan. Hanya saja keputusan soal rumah tangga kembali kepada Janet dan Alif. Namanya ya udah kumpul-kumpul gitu ya musyawarah gitu, tapi nggak ada titik temu gitu ya. Ada ini. Jadi ya semuanya ya gitu yang tadi saya kan di atas akhirnya kembalikan lagi ke anaknya. Bapak nggak bisa memaksa ya kan. Kalau melihat yang bersangkutannya pada keke nggak mau, udah nggak kuat lagi, ya yang terbaik nama mungkin untuk saling introspeksi diri ke depannya gitu, lebih baik ya masing-masing aja. Selamat malam ibunya Al Eldul yang bersayang. Bundanya. Sementara itu, sudah lama bercerai dengan Maya Estianti, Ahmad Dhani grogi saat dipertemukan dengan mantan istrinya itu. Momen bahagia itu terekam jelas pada acara Grand Final Indonesian Idol 2019 Senin malam lalu. Ya, Dhani yang didapuk menjadi bintang tamu melemparkan senyum simpul ketika diminta duduk di bangku juri. Maklum, Dhani pernah menjadi juri tetap Indonesian Idol sebelum tersangkut masalah hukum. Demi mencairkan suasana, Dhani terlihat menggoda Maya. Wow, that was a beautiful moment. Wow. Udah berapa tahun ya terakhir? Aku tidak. Oh ya. Ketemu lagi? Grogi gak sih Pak De? Enggak, biasa aja. Tapi senang gak Pak De melihat udah Maya lagi Pak De? Hah? Lihat lagi Pak De? Ya seneng-seneng aja. Bukan hanya Dhani, Al dan Dul juga hadir di acara itu. Apalagi Dul juga berduet dengan kedua kontestan, menambah semarak pertemuan keluarga itu. Dan momen pertemuan Dhani dan Maya masuk trending 10 besar di video berbagi. Pertemuan keluarga yang terpecah minus L ini seakan mengisyaratkan adanya reuni keluarga. Maya yang ditemui mengakui jika momen ini jelas membahagiakan hati anak-anak mereka. Ya yang pasti itu adalah kebahagiaan anak-anak ya. Adanya tadi itu kan sebenarnya aku kan mungkin aku Mas Dhani adalah orang yang sangat profesional dalam hal ini bekerja mengikuti tuntutan peran, tapi kan yang ini yang paling momen yang paling membuat bahagia adalah anak-anak bahagia, itu aja sih. Karena saya dengan dia kan, aku dengan Mas Dhani kan orangnya kita baik untuk sama-sama membesarkan anak-anak, sama-sama baik untuk kepentingan anak-anak, jadi ya nggak ada masalah apa-apa. Di balik ini semua kita baik-baik aja kok.